Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mika. Mika pasal yang ke kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebohongan rohani yang paling halus tetapi paling mematikan. Apa itu? Statement atau pemahaman bahwa jatuh berarti selesai, gagal berarti selesai. Ketika seseorang gagal atau jatuh dalam dosa, pelayanan atau kehidupan yang pertama kali diserang bukan hanya perbuatannya, tetapi identitasnya. Jadi kalau ada orang jatuh dalam dosa atau gagal, yang diserang bukan perbuatannya, perilakunya yang salah itu, tetapi yang diserang adalah orangnya, identitasnya. Dan biasanya orang yang jatuh itu mulai percaya bahwa dirinya tidak layak. Tuhan pasti menjauh. Jadi ketika orang jatuh dalam dosa, hal ini biasanya muncul. Jatuh berarti selesai, gagal berarti selesai. Tetapi ayat yang kita baca hari ini menghancurkan kebohongan itu dari akarnya. Mika sedang tidak berkata aku tidak akan jatuh. Bukan. Ia jujur, realistis. Ia tahu bahwa manusia bisa tersandung, bisa jatuh. Tetapi yang membedakan iman yang hidup dengan iman yang mati adalah iman yang hidup selalu punya keberanian untuk bangkit. Karena ia tahu siapa Tuhan yang dihadapinya. Jadi iman yang hidup ada keberanian, memiliki keberanian untuk selalu bangkit. Dengan pernyataan begini mungkin, sekalipun aku jatuh, itu kondisi manusia, aku akan bangkit pula. Itu keputusan iman. Tuhan akan menjadi terangku. Itu dasar pengharapan. Saudara, ayat ini, di dalam ayat ini 3 hal itu dimuat secara berurutan. Kalau kita berbicara tentang kejatuhan, kejatuhan bukan alasan untuk manusia menjauh dari Tuhan, melainkan panggilan untuk kembali kepadanya dengan lebih dalam. Bukan hanya datang, tetapi datang dengan lebih dalam. Saudara, memang anugerah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan mengaktifkan kembali panggilan. Jadi masalahnya bukan pada jatuhnya,
tetapi pada tinggalnya. Bukan masalah jatuhnya, tapi tinggalnya. Banyak orang tidak berhenti dipakai Tuhan karena mereka jatuh, tetapi karena mereka memilih menetap dalam rasa bersalah. Lebih percaya pada tuduhan daripada kasih karunia. Dan si jahat selalu menuduh dan menghakimi itu. Saudara, terang Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru datang. Justru terang itu hadir di dalam kegelapan. Tuhan tidak berkata, benarlah dulu baru datang. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Dia berkata, datanglah dan aku akan menjadi terangmu. Ada dimensi kebangkitan yang lebih dalam di sini. Tuhan tidak sekedar mengangkat kita kembali ke posisi semula, tetapi seringkali membawa kita masuk ke dalam kedewasaan rohani yang lebih dalam. Melalui proses kejatuhan yang ditebus, luka yang dipulihkan bisa menjadi sumber kepekaan, kerendahan hati, dan kuasa yang lebih murni. Jadi ketika saya dan saudara jatuh, jangan hanya fokus pada kesalahan kita. Lihat pada siapa yang masih berdiri di samping kita. Tuhan yang tidak pernah berhenti memanggil. Kamu mungkin duduk dalam gelap saat ini, tetapi kamu tidak ditinggalkan dalam gelap. Dan selama Tuhan masih menjadi terangmu, ceritamu belum selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kita terus kembali bangkit di dalam Dia. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku senang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan kami. Saat kami jatuh dan merasa tertuduh, ingatlah kami bahwa Engkau tidak pernah berhenti memanggil kami. Hancurkan setiap suara yang membuat kami percaya bahwa Engkau sudah menolak kami. Terangi hati kami ya Tuhan di tengah kegelapan kami. Pulihkan jiwa kami ya Tuhan dan bangkitkan kembali keberanian untuk melangkah dalam panggilan-Mu. Bentuk kami melalui setiap proses, agar kami tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperbaharui dalam kehidupan kami.